Shalom from Jerusalem. Roma 8 ayat 1 sampai dengan 4. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat telah tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Amin. Inti dari Paskah adalah ketika segala sesuatu tidak bisa dilakukan oleh daging, tidak bisa dilakukan oleh manusia, tidak bisa diselesaikan oleh kekuatan dan hikmat apapun untuk mengatasi persoalan besar manusia, yaitu persoalan hukum dosa dan hukum maut. Oleh karena perbuatan Allah itu, oleh karena tindakan ambil alih oleh Yehuwa sendiri, kita di dalam Kristus dibebaskan, dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, hukum dosa yaitu bahwa kita ditetapkan telah berdosa, yang kemudian konsekuensi daripada dosa itu kita ditetapkan menerima maut. Maut itu adalah penderitaan. Penderitaan yang ditanggung oleh orang berdosa. Dosa yang pertama dari pelanggaran Adam dan Hawa adalah dosa yang mengakibatkan kesakitan, penderitaan, menyebabkan tidak adanya damai, menyebabkan permusuhan, menyebabkan kepahitan hati, menyebabkan saling menyalahkan, kekecewaan, dan perkabungan. Di mana oleh karena dosa itu mereka mengalami maut. Lebih jauh ketika kita belajar dari apa yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus itu akibat dosa, di mana mereka menghujat Roh Kudus, yaitu firman yang telah diberitakan oleh Tuhan melalui rohnya. Ketika kita tolak firman, yaitu roh yang memberikan hidup, kita akan mengalami maut dan hukuman dalam kekekalan. Hukum roh adalah di mana kita hidup di dalam area yang baru. Area di mana walaupun kita punya daging, kita lebih bergantung pada pimpinan Tuhan kepada jiwa, pikiran, dan hati kita, yang sekalipun dia diikuti oleh daging. Saudara-saudara, jadi Paskah adalah tindakan ambil alih Allah dari suatu peristiwa pengadilan, di mana Allah sendiri jadi hakimnya, dan dari diri Allah sendiri diberikannya korban. Jadi Paskah di mana Allah sedang menjelaskan bagaimana kita seharusnya, dan Allah telah bertindak bagaimana dia harus menyelamatkan kita. Tuhan yang sempurna itu selalu mempertanggungjawabkan kebenarannya, hukumnya, kesuciannya kepada dirinya sendiri. Karena tidak ada lagi yang lebih tinggi dan lebih besar daripada dirinya. Allah harus menerima akibat dari dosa manusia yang dikasihinya itu. Sama seperti ketika seorang ayah harus mengambil risiko atas maut yang mengancam istri dan anak-anaknya. Dia memberikan harga untuk penebusan itu. Apakah itu uang? Apakah itu jerih payah? Apakah itu beban-beban yang harus dia tanggung di dalam dagingnya sendiri? Nah, satu-satunya yang sanggup mengambil alih perbenturan antara kasih terhadap keadilan dan hukum, yang mana Allah adalah hukum sendiri, kuasa yang mandiri, melekat pada keadilan yang sempurna. Allah melekat kepada kesucian yang sempurna. Allah melekat kepada kasih yang sempurna. Nah, ketika Allah mengasihi manusia itu, sementara manusia penuh dengan dosa, di mana dosa adalah pemberontakan serius terhadap Allah. Pada satu sisi, dia mengasihi manusia, dan pada sisi lain, Allah harus menghukum perbuatan dosa itu. Allah harus mengambil alih perbenturan antara keadilan terhadap orang berdosa dan kasih terhadap manusia yang diciptakannya itu.
Allah harus menanggung sendiri akibat dari perbenturan hukum itu. Satu-satunya di mana dia telah rela mati di dalam daging, di mana dia mengambil rupa manusia, yaitu daging, dan di sana dia menderita sebagai konsekuensi kasihnya kepada manusia yang harus dihukum. Jadi apakah Allah memang bisa menderita? Iya. Apakah Allah memang bisa mati? Iya, karena dia mau mati. Allah mati di dalam area dia bergerak ke wilayah daging sebagai solusi untuk mengasihi manusia. Tetapi tentulah Allah tidak pernah binasa. Jadi kematian yang ditanggung oleh Yesus adalah bagian dari penderitaan itu. Tentu saja kematian puncak dari penderitaannya itu. Tetapi kemahakuasaannya sama sekali tidak berubah. Tidak membuat berlalu kehidupan itu. Allah melakukan perbuatan yang benar. Jadi ketika Allah di dalam Yesus, di dalam daging, ada kematian selama 3 hari. Itu adalah tanda yang memuncaki penderitaan itu. Dan tidak ada lagi yang bisa membantah bahwa Allah turut menderita dalam manusia. Pendapat orang tentang Allah, pendapat agama-agama, dari maunya daging manusia itu, dari khayalannya manusia itu, Allah kok menderita? Allah kok mati? Allah kok makan? Allah kok minum? Kenapa Anda yang harus atur Allah? Tetapi Allah di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, dijelaskan memang dia hadir mengasihi manusia. Dan menjadi seperti manusia. Jangan salah paham. Bukan menjadi senasib dengan manusia dalam dosa. Tidak berarti karena Allah berperan seperti manusia, lalu Allah setara dengan manusia. Bodoh sekali. Tetapi Allah memang rela menderita karena manusia. Karena dia mengasihi manusia. Bukan karena dia manusia. Allah rela mati bagi manusia. Bukan berarti dia di dalam posisi satu mutu dengan manusia. Justru sebaliknya, manusia tidak sanggup mengasihi seperti Allah mengasihi. Justru manusia tidak sanggup menderita seperti kemampuan Allah menderita. Justru ketika manusia menanggung lapar, Allah lebih lagi sanggup menanggung lapar. Jadi bagaimana saudara mengerti tentang Allah jikalau saudara berdiam di dalam sebuah kungkungan yang bodoh dari agama-agama dan yang bersumber dari imajinasi manusia bahwa Allah itu rendahan, bahwa keberadaan Allah itu Anda campur dengan keinginan dan nafsumu dan hasratmu sendiri, bahwa karena kau maunya kenyang terus, lalu karena Allah Maha Kuasa, kalau kau jadi Allah, Allah tidak boleh lapar. Kalau memang engkau jadi Allah, kau tidak akan mau menderita demi orang yang kau kasihi. Ketika kau jadi Allah, engkau tentu saja tidak mau. Padahal Allah menunjukkan kesempurnaannya dan mempertanggungjawabkan kemuliaan hati, kemuliaan takdirnya, kemuliaan yang melekat kepada Allah itu ada. Sungguh-sungguh dibuktikan melalui Yesus. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, jangan menghambat pikiranmu untuk mengenal Allah, di mana Allah engkau andaikan seandainya engkau jadi Allah. Kotornya pikiranmu akan membuat engkau tidak sanggup mengenal sifat Allah yang mulia, mengenal sifat Allah yang kasih, mengenal sifat Allah yang murni dengan segala keadilannya yang sempurna itu. Itulah sebabnya dikatakan di dalam pembacaan ayat ini, Allah yang sanggup melakukannya. Allah melakukan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Sebab jikalau engkau adalah Allah, semua orang yang melanggar keinginanmu akan engkau bunuh. Dan jikalau engkau adalah anggota Hamas, maka semua orang Yahudi akan kau bunuh. Tetapi Allah yang benar adalah Allah yang sempurna. Allah yang kita sembah. Allah di dalam nama Yesus adalah Allah yang maha besar. Yang melampaui segala kasih. Yang melampaui segala keadilan. Melampaui segala kebaikan dan kebenaran. Itulah Allah yang kita mengerti. Bahwa Allah telah mengambil alih seluruh apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh manusia. Untuk layak beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah sendiri mengambil tanggung jawab dari apa yang kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Allah mengambil penderitaan dari apa yang tidak sanggup kita derita. Allah menahan lapar dari apa yang mana kita tidak sanggup menahan itu. Jadi ketika Allah bertindak di dalam Yesus, itulah yang memungkinkan kita diselamatkan. Hanya oleh itulah kita dimungkinkan bebas dari hukum dosa dan segala maut. Saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan, hari ini terimalah Yesus
di dalam hidupmu, yaitu Allah yang hadir, menderita, mengambil alih semua akibat dari dosa kita yang tidak sepatutnya mengalami keselamatan. Tetapi oleh Yesus Kristus, anaknya, yaitu dia sendiri di dalam rupa manusia, di dalam daging, telah mengambil alih, telah menanggung apa yang seharusnya kita tanggung. Disalib, ia menanggung tuntutan hukum Taurat, dan kita terbebas dari tuntutan yang memang kita tidak sanggup melakukannya, tetapi Allah sanggup melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Belalah hamba-hambamu dan anak-anakmu ini semua yang mendengarkan berita ini, bahwa Allah telah melakukan yang tidak mungkin kami lakukan, bahwa kami tidak mungkin membebaskan diri dari kesalahan kami tidak mungkin bahkan menyembuhkan sakit penyakit kami tidak mungkin bahkan melewati rintangan yang tinggi dan besar itu, tetapi oleh Allah semuanya menjadi mungkin di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara di sini yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami tekanan karena dosa, yang mengalami tekanan karena perbuatan setan-setan, di dalam nama Tuhan Yesus, yang mana bagimu tidak ada yang tidak mungkin. Di dalam nama Yesus, pendengar-pendengar berita ini diselamatkan, disembuhkan, dibebaskan, dimenangkan dari semua perkara. Oleh karena Allah yang mengasihi kami, yaitu Allah Yahweh, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, telah hadir di dalam Yesus Kristus, menyelamatkan kami di dalam segala hal. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah Yahweh, Allah Maha Kuasa, yang telah menyatakan dirinya bermanifestasi di dalam Kristus Tuhan.